Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Wulandari dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membahas soal nomor 39 yang pertanyaannya, berdasarkan gambar percobaan tersebut, maka perubahan warna larutan yang terjadi dalam labu Erlenmeyer adalah. Percobaan tersebut menunjukkan proses kesetimbangan kimia. Pada video tersebut, sulfur dan kalium nitrat dibakar. Kalium nitrat yang dibakar akan menghasilkan oksigen. Gas oksigen yang dihasilkan akan bereaksi dengan sulfur. Saat mencapai kesetimbangan, gas mengalir ke tabung Erlenmeyer yang berisi larutan KMNO4 atau PK yang berwarna ungu. Proses kesetimbangan ini bisa merubah warna pada PK dari ungu ke coklat dan tidak berwarna. Jadi jawaban yang benar adalah E, ungu, coklat, tidak berwarna. Nama saya Mars Kamila dari kelas 11 IPA 2. Di video ini saya akan membahas soal PTS Kimia nomor 16. Asam nitrat diproduksi diantaranya untuk memenuhi kebutuhan industri pembuatan perhiasan. Asam nitrat pekat dicampurkan dengan asam klorida pekat akan menghasilkan aqua regia yang dapat melarutkan emas dan platina. Asam nitrat dibentuk dari pelarutan gas NO2 ke dalam air. Pembuatan gas NO2 sebagai bahan baku asam nitrat menggunakan proses Ostwald. Dalam industri banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya penggunaan katalis, penggunaan material atau alatnya, dan terutama biaya produksi. Kondisi optimal pada proses Ostwald dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius dengan menggunakan katalis platinum rhodium pada tekanan tinggi. Pernyataan yang tepat mengenai wacana tersebut adalah jawaban dari saya adalah yang C, suhu harus tinggi supaya reaksi tidak melambat. Karena dilihat dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam industri, kondisi optimum proses Ostwald dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius. Jadi agar kondisi laju reaksinya berjalan dengan cepat, maka suhu harus dinaikkan sehingga katalis akan bekerja dengan optimal. Maka biaya produksi akan berkurang dan penggunaan energi juga berkurang. Saya akan menjelaskan soal nomor 6 yang pertanyaannya, warna indikator akan menjadi jingga bila dimasukkan ke dalam A. Netral, B. Asam lemah, C. Asam kuat, D. Basa lemah, E. Basa kuat. Dari tabel indikator universal tersebut, jingga termasuk asam lemah dengan rentang pH 3-6. Jadi jawaban yang benar adalah B. Asam lemah. Saya akan membahas soal nomor 34 yang pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan kesimpulan tersebut adalah Option B, buah naga sangatlah ideal untuk indikator asam basa. Option B salah dikarenakan pada kesimpulan tersebut dituliskan bahwa buah naga tidak cocok dijadikan sebagai kertas indikator. Option C, mendeteksi larutan selalu dengan indikator alami. Option C salah karena mendeteksi larutan bisa juga menggunakan kertas lakmus. Option D, kertas lakmus dapat dibuat melalui proses fotosintesis. Option D salah karena kertas lakmus tidak dapat dibuat melalui proses fotosintesis. Pada kunci jawaban yang tepat adalah option A, yaitu asam sulfat merupakan jenis asam lemah. Tapi saya menyanggah itu karena asam sulfat merupakan jenis asam kuat, bukan asam lemah. Jadi jawaban yang benar adalah option E. Ubi ungu tepat untuk digunakan sebagai indikator. Sesuai dengan kesimpulan, ditulis kertas indikator ubi ungu paling cocok digunakan untuk kegiatan praktik, dikarenakan perubahan warna yang jelas sehingga mudah mendeteksi sifat asam dan basa.